Oh, ini juga. Ibu, jadi kami sebenarnya minta maaf ganggu waktu Ibu bertemu. Iya, kebetulan baru aja pulang dari pengantin juga. Terus, jadi kita ngobrol-ngobrol, yuk kapan kita bisa curhat lah sama Ibu. Dan Ibu Mariana juga ingin sharing juga tentang sebenarnya transgender itu kan LGBT itu kan juga manusia, Bu. Iya. Jangan selalu disebarkan dan punya hak untuk beribadah. Kenapa dikatakan haram, penyakit, dan transgender itu LGBT itu kan bukan pilihan hidup menjadi seperti ini, Bu. Karena memang saya sejak kecil saya waria. Kalau saya disuruh pilih dengan Allah SWT, saya tidak mau hidup seperti ini. Tapi alhamdulillah saya diberi hidup seperti ini. Saya bisa punya anak. Ini anaknya? Ini anak saya mengadopsi anak dari 1 jam, Bu. Ini waktu saya mengadopsi anak ini dari 1 jam. Oh, baru lahir. Iya, waktu hamil diaborsi tidak bisa, langsung dibuang, saya ambil. Itu apakah orang penyakit? Saya kan bukan penyakit, Bu. Jadi saya mohon itu, mungkin kalau Bapak masih sugeng, kita bisa diberi tempat duduk sama Bapak dalam kepemerintahan, karena waria juga banyak yang pendidikan tinggi, Bu. Jangan selalu, kenapa kita harus pakai kekerasan, harus dipukul, pakai Allahu Akbar itu kan tidak pantas, Bu. Karena kita juga manusia. Maka itu saya minta perlindungan dengan Ibu supaya kepemerintahan dan masyarakat bisa menerima keberadaan kita sebenarnya. Kita bukan penyakit, kita bukan untuk pilihan hidup menjadi seperti Ibu. Kita sudah kontra dari Allah, dan apalagi kita beribadah dikatakan haram, tidak diterima ibadahnya. Itu bagaimana, Ibu? Di sini juga gitu, yang tahun kemarin kan kita sudah sahur juga bersama mereka. Mereka ya keluhannya sama. Mereka Pak, yang kita beribadah dan pengajian, ya masih dihalang-halangi di segala macam lah. Juga ya didiskriminasi, diapain, kalau dianggap itu kan peribadatannya itu tidak sah dan sebagainya, mengalami seperti itu juga. Saya penjelasan kalau kita beribadah di pondok itu memang kita ada yang pakai mukena, pakai sarung. Kalau saya memang pakai mukena karena saya sejak kecil waria, sampai sekarang saya tetap besok sampai mati pun saya tetap waria. Saya tidak bisa suruh menjadi cowok. Ya, kamu itu kan karyanya sosial kayak gitu. Menika kegiatanipun nggih wonten pondok menika mulai dinten bulan ruang menika cekal wonten makam. Itu ada makam waria 15 itu umum. 15 di makam umum itu 15 ada yang ketabrak kereta, 5 yang sakit. Itu tidak punya saudara sama sekali, Bu. Saya harus mengasih tahu teman-teman untuk ziarah ke makam. Kita besok bakal begini, kita harus hidup yang hati-hati, yang benar. Saya gitu, Bu. Terus nanti kalau ada kemarin bencana Gunung Merapi, kita bakti sosial ke posko-posko, potong rambut, sampai 1 hari ke posko itu dapat potong rambut 250, Bu. Terus nanti penghijauan di Gunung Merapi kita jalankan bakti sosial gitu, Bu. Tapi kenapa kadang-kadang percemoan yang negatif itu terlalu disudutkan dengan LGBT itu loh, Bu. Siapa yang berhak menentukan surga dan nerakanya seseorang? Allah. Siapa berhak mengatakan bahwa saya lebih benar daripada sampean? Tidak ada. Ya kan? Siapa yang berhak menentukan bahwa saya lebih bagus, situ lebih jelek? Siapa yang berhak menentukan bahwa doanya orang-orang ini tidak diterima, tapi doa kita yang diterima? Belum tentu. Justru mungkin bahwa doa mereka apabila tulus ikhlas kepada Allah, justru itu yang diterima. Kita yang punya tendensi, punya pamrih apa-apa, justru barangkali tidak diterima oleh Allah. Karena punya pamrih. Dan sedang yang lain-lain seperti orang-orang waria itu justru ikhlas karena Allah. Dan barangkali itu yang diterima oleh Allah. Kan begitu. Masyarakat kita masih belum nangkep bahwa kalau fungsi reproduksi itu tetap bisa berfungsi, tetapi ada hal yang lain yang berhubungan dengan seksualitas. kadang kita, Bu, seperti dipaksa gitu ya, Bu. Misalnya kayak saya gitu, udahlah kalau ancaman dari EPI itu udah dianggap udahlah nggak usah dipikirin gitu, diabain aja, pusing.
kayak seperti kita dipaksa untuk tidak beragama gitu Bu. Misalnya saya Muslim, kalau kamu Muslim kamu nggak boleh gay. Pokoknya ya kamu harus hetero, harus menikah sama cewek gitu. Terus saya bilang selama hidup saya tidak pernah ada rasa cinta sama perempuan secara seksual. Jadi nggak mungkin saya menikah dengan perempuan gitu. Artinya saya harus membohongin orang lain. Dan itu memberatkan bagi hidup saya. Tapi yang begitu-begitu sulit sekali iya gitu, dan yang memang sejak berpuluh tahun yang dicekokkan kepada kita ya memang seperti itu gitu. Ya itu yang masih yang harus disosialisasikan kepada masyarakat itu yang itu, bagaimana mereka bisa memahami bahwa gender waria, LGBT dan sebagainya itu bukan kemauan sendiri, tapi kan ada kemauan yang tidak disadari gitu kan, dan itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Nawi menika Bu dalem badhe sowan wonten pun Pak Habib Rizik terus Ibu. Jadi ada yang ngusulkan Ibu Mariani untuk bertemu dengan Rizik Bu. Kalau minta dukungan sama Ibu Mega juga mungkin kalau bisa untuk merangkul teman-teman LGBT. Iya, saya juga nggak setuju sebenarnya. Iya, itu nggak jaminan itu. Karena kalau hanya tidak disetujui apa yang Ibu nggak masalah. Tapi kalau Ibu dicaci maki dan malah nerakakan, ya itu saya nggak. Bahkan Habib Rizik terus memanggil bala bantuannya, suruh menghalau, menghajar dan sebagainya, ya saya nggak tahu. Habib Rizik itu aja menghalalkan darah bapak. Boleh dibunuh, sudah halal darahnya. Itu Habib Rizik. Mbak, itu kalau kelengkeng panen telepon ya? Iya. Ya. Jogja naik apa kamu? Kereta. Setelah saya bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah, saya merasa senang hati, merasa bahagia bisa bertemu dengan beliau. Ternyata juga Bu Sinta Nuriyah itu mengizinkan tentang beragamaan waria dan LGBT ya, itu tidak ada bermasalah. Saya sudah merasa bahagia bahwa beliau adalah seorang tokoh agama dan juga dulu sebagai Ibu Presiden ternyata bisa merangkul semua manusia, diperbolehkan dan disilahkan punya hak masing-masing. Jadi saya merasa alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Sinta Nuriyah dan saya bertambah semangat. Itu saya tidak akan berhentikan. Saya mengajak teman-teman untuk beribadah dan untuk belajar beribadah di pondok pesantren khusus waria.